Dia pernah menghadiri pertemuan yang diadakan oleh PBB, Pertemuan Bangsa-Bangsa, United Nations. United Nations. Pertemuan para pemuda seluruh dunia di Thailand tahun 2018. Dia sudah bisa berbahasa Inggris di sebuah forum internasional. Three, two, one, ayo ngopi deh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Kembali bersama Kopi Bang Icar. Kali ini Kopi Bang Icar bersama dengan Bu Naim. Beliau, Bu Naim ini adalah memang penggagas, pendiri sekaligus owner daripada Rumah Belajar. Salah satu pendidikan informal yang digagas oleh Bu Naim di Kabupaten Bulukumba ini. Kali ini saya akan berbincang-bincang soal latar belakang dan hadirnya Rumah Belajar ini di Kabupaten Bulukumba. Baik, Bu Naim, saya ingin bertanya soal ide awal berdirinya Rumah Belajar ini. Ya, saya kira itu. Yang kedua, tentu ini dimulai sejak kapan? Oh iya. Ya, kira-kira gitu. Ide awalnya itu mungkin setelah membaca ya keadaan kita di Bulukumba, melihat bahwa beberapa persoalan yang paling mendasar bagi generasi kita yang bukan hanya sebenarnya dialami di Bulukumba, tapi juga itu terjadi di Jawa, di Kalimantan, Sulawesi, di tempat di mana saya pernah berkeliling. Saya melihat bahwa ada persoalan dasar-dasar bahasa Inggris dan matematika, khususnya bagi anak-anak sekolah, itu belum. Jadi Rumah Belajar ini fokus ke matematika bahasa Inggris ya. Pada awalnya seperti itu. Pada awalnya ya. Karena kita melihat ada masalah dan ada solusi yang kita bisa tawarkan, dengan metode-metode yang kita buat, beragam cara, dan ternyata metode itu mampu turut membantu menyelesaikan persoalan-persoalan mendasar di Bulukumba ini. Alhamdulillah, kemudian diterima oleh publik, dan itu kita mulai lebih serius mengelolanya. Itu dimulai tahun 2011. Dulu namanya masih Dia Guru, kemudian di tahun 2014 dia berubah menjadi nama Rumah Belajar. Oh ya, jadi sudah ada evolusi. Ya. Oke. Tahun berapa itu mulai? 2011 ya? Iya. 2011 mengadakan pendidikan kerakyatan ya. Pendidikan kerakyatan. Karena waktu itu biayanya masih Rp40.000 dengan jadwal yang sangat padat. Iya. Pertama itu berapa siswa yang waktu itu memang kita menarget sekolah khusus di SMA 1. Oh, SMA 1. Jadi di SMA 1, karena saya juga alumni SMA 1 Bulukumba, saya mengenal bahwa sekolah itu ada namanya kelas khusus. Kelas khusus ya. Nah, jadi kelas khusus itu kita berikan soal-soal yang sebenarnya sederhana, dan namanya anak kelas khusus merasa hebat. Iya. Ternyata setelah diberikan soal, tidak ada yang mencapai angka 70%. Iya. Orang-orang seperti itu merasa tertantang. Iya. Dan alhamdulillah mereka berlomba masuk, dan mudah karena mereka orang-orang yang sudah terkelola sebelumnya, sudah dasar berpikirnya sudah ada, sehingga kita berikan materi-materi yang agak lebih mendetail, mereka suka, dan ini adalah satu peluang yang bagus sekali, karena dengan demikian publik mudah percaya bahwa ada kualitas yang unggul kita tawarkan kepada masyarakat, utamanya para pelajar ya. Iya, saya dengar Rumah Belajar ini gratisan, atau ada yang gratisan, ada yang berbayar. Nah, ini gimana menutupi biaya-biaya personal? Terinspirasi dari Kampung Inggris Pare ya. Kampung Inggris Pare itu pendirinya mengatakan di Jawa Timur ya? Di Jawa Timur, Kediri. Ya, Kediri ya. Jadi semua orang-orang yang beberapa tempat yang tertentu yang sudah populer ataupun penggagas utamanya, buat orang yang lemah itu, orang ekonominya lemah, digratiskan. Berarti ada subsidi ya, subsidi silang. Ya mungkin juga bukan subsidi silang karena biayanya juga nggak mahal. Oh nggak mahal, sama aja.
nggak terlalu mahal buat kita menginginkan bahwa pendidikan itu mudah dijangkau oleh semua pihak. Semua pihak ya. Sehingga alasan bahwa saya tidak bisa mendapatkan pengetahuan yang baik karena persoalan keuangan, sebaiknya ke rumah belajar saja. Itu solusi. Karena saya sendiri mengalami secara pribadi ingin menguasai sedikitnya 2-4 bahasa. Bapak saya berbahasa asing, bahasa Arab, berbahasa Inggris, dan sedikit berbahasa Jerman. Saya ingin melampauinya, cuma karena pada waktu itu, meskipun orang tua saya adalah seorang kepala sekolah di SMA, tapi ternyata dia mengalami kesulitan untuk membiayai cita-cita saya untuk menguasai bahasa asing. Berangkat dari pengalaman itu, hal-hal seperti ini sebaiknya tidak dialami oleh generasi selanjutnya. Betul. Ada empati melihat hal seperti itu. Belajar dari pengalaman diri sendiri. Ya, termasuk itu. Oke. Ya, saya kira kan ini sudah sejak 2011. Itu artinya kalau hari ini sudah 10 tahunan ya. Iya, nama Rumah Belajar kita mulai pakai 2014. 2014 ya. Kalau 2010, 2011 ke 2014 ya. 7 tahunan ya. Iya. Itu artinya kalau sudah usia seperti itu, artinya alumni-alumni ini sudah ada dong yang bisa dibanggakan supaya anak-anak ini yang lain ataupun masyarakat yang lain, orang tua mau membawa anaknya ke sini belajar di rumah belajar ini. Iya. Ya, alhamdulillah gitu-gitu. Ada. Ya, coba bisa dijelaskan. Ada atau bisa diberitahu kepada kami. Iya, pertama sebenarnya adalah kemenakan sendiri di rumah, dan dia mampu masuk di pesantren Gontor ya, luar biasa. Orang mereka ya semuanya lolos. Alhamdulillah. Dan kemudian ada lagi waktu masih 2012 mungkin keadaannya, kemenakan sendiri masuk di kelas internasional di Universitas Gadjah Mada. Wah, luar biasa. Jadi ada beberapa orang saja di Indonesia yang tembus, dan salah satunya dari Bulukumba. Dia alumni SMA 2 Bulukumba. Ini saya kira luar biasa ini prestasinya nih. Karena ada yang tembus ke UGM ya. Iya, ini ada informasi lagi dari namanya di Junila, katanya dia dapat program untuk kuliah di Hawaii. Kuliah di Hawaii. Alumni sini juga. Kita pakai iklan di situ. Dan yang menarik saya kira tahun lalu, sekitar 2 tahun yang lalu, datang ke sini salah satu pelajar kita, Agung Wahyu Dajur. Dia pernah menghadiri pertemuan yang diadakan oleh PBB, Perserikatan Bangsa-Bangsa. Termasuk. Jadi saya kira ini penting bagi orang tua di mana saja berada, khususnya di Kabupaten Bulukumba. Ya, karena sudah banyak yang berprestasi nih. Bahkan banyak masuk ya program-program tinggi yang alhamdulillah ternama lah ya. Untuk lolos. Artinya belajar 2 hal tadi. Pertama matematika dan bahasa Inggris. Ada satu hal lagi yang ingin saya tanyakan, dan netizen juga perlu tahu nih. Ini ada sistem metode belajar itu. Metode 40 itu apa metode 40 itu? Metode 40 ini saya meminjam dari pemahaman para pemikir Islam klasik. Oh, pemikir Islam klasik. Istilahnya gitu ya. Ini mereka yang saya tanyakan dari rekan yang memang menghafal Quran. Bagaimana caramu menghafal satu Quran itu? Dia mengatakan gampang itu Pak Tuhan. Itu dalam setiap saya memulainya 40 kali minimal 40 kali. Setiap satu ayat atau surah dia baca 40 kali. Alhamdulillah. Dia hafal. Langsunglah materi tensi itu bukan satu hal yang rumit, bisa dikuasai di luar kepala. Ya, bersendirian. Hanya dengan diulang sampai 40 kali. Iya. Dan di luar kepala jadinya. Iya. Yang terbaru ini yang kita lakukan adalah kita melakukan ujian Zoom live. Sekarang kan pandemik yang harus Zoom ya. Iya. Kita mengundang salah satu guru terbaik di Pare, ada Smart di sana, salah satu mantan gurunya. Jadi semua orang bisa melihat secara langsung ujiannya secara oral. Apakah ini siswa di sini Rumah Belajar mampu menjawab atau tidak. Jadi siapapun boleh menyaksikan, terbuka sebagai untuk membuktikan bagaimana main-main atau gimana. Gitu. Ya, betul-betul ini lahir dari alhamdulillah jawaban dan alhamdulillah ada yang mencapai nilai 100 dari siswa di sini saat ujian itu. Bukan saya yang mengujinya, memang orang yang orang lain yang menguji Inggris. Itu lebih lebih akurat, lebih terpercaya kan? Iya, saya kira luar biasa Pak Naim. Saya salut dan kita berharap akan lahir
generasi emas dari tempat ini, dari rumah belajar ini. Kita berharap seperti itu. Tetapi kita juga berharap orang tua yang anaknya pengen berkembang lebih cepat dan tentu berprestasi di masa depan, maka pilihan rumah belajar ini menjadi salah satu alternatif untuk kita ajak anak kita belajar di tempat ini. Ini kosnya kan banyak sekali. Saya kembali ke kosnya kan ini tinggi sekali. Anda sewa, beli buku banyak. Ini kan kalau cuma bayar tadi, apalagi cuma ada yang gratis, ada yang bayar juga tidak seberapa. Nah ini buku-buku, sewa apa namanya ruangan seperti ini. Sekolah lah, ini kan sekolah nih, sekolah ya. Iya. Ya, itu luar biasa sewa tempat gedung ini. Kalau kita sebut gedung aja, kayak gedung sekolah. Ini biayanya dari mana? Selain dari Mandiri. Mandiri. Dulu waktu di kader di HMI itu katanya independen ya. Oh iya, independen. Sekarang Mandiri. Sekarang istilahnya mandiri. Sama saja. Tapi itu juga nggak salah. Cuma pilihan mau orang berhubungan dengan apapun juga, berkolaborasi nggak ada masalah. Cuma pilihan kita adalah mandiri saja, supaya lebih. Iya, karena kan tutorialnya kan. Iya. Yang mengajar atau yang jadi mentor. Ada. Kami sekitar itu kan 12 orang. Dikasih seleri juga kan? Iya. Bayar juga dia punya honor. Iya. 12 orang. Iya. Artinya kalau kita hitung-hitung nggak cukup kan? Sampai hari ini alhamdulillah mereka semua senang. Oh begitu. Ini manajemen senang ini yang penting. Karena di sini bukan hanya S1, S2, master pun juga menjadi guru dan sudah bertahun-tahun mereka senang bersama rumah belajar. Mereka adalah menganggap bahwa rumah belajar adalah bagian dari diri kita sendiri. Iya. Mengenai persoalan hal tentang bagaimana ini bisa terjadi, misalnya bisa tumbuh dan berkembang tanpa dan bertahan. Ya, karena saya mencintai dunia pendidikan. Buku-buku ini mungkin ribuan dulu sempat saya bawa sewaktu masih kuliah, saya sering membaca. Kemudian alhamdulillah ada Pustaka Bergerak Indonesia yang membantu sumbangan buku jaringan. Ada perpustakaan daerah juga Bulukumba yang melihat bahwa kegiatan di sini memang sungguh-sungguh. Sehingga biasa kami meminjam per 2 atau 3 bulan kami bantuan dalam bentuk biaya operasional dari pihak lain belum ada, tidak pernah atau tidak mau diterima. Cenderung kita tidak meminta. Kita tidak menolak, tapi sebisa mungkin tidak meminta. Jadi tidak menolak ya. Jadi kalau ada para dermawan di mana saja yang pengen menyumbangkan sedikit hartanya, ya bisa di rumah belajar ini. Ya, hitung itu sebagai amal ya. Iya, boleh. Bu Naim, saya bangga terhadap sosok Anda, anak muda yang punya visi membangun Indonesia dengan pendidikan. Boleh saya tambah dikit? Silakan. Untuk di wilayah pandemi ini, anak-anak yang kelas 1, kelas 2 itu punya persoalan yang sangat rumit ya. Tidak mungkin mereka bisa mampu belajar lewat Zoom. Lewat Zoom, betul. Jadi gagal gitu. Gagal ya untuk kelas 1-2. Kelas 1-2 SD. Dan kan di sini pelajarnya ada yang kelas 3 SD belum bisa membaca. Sehingga saya kira semoga sekolah ini dapat segera terbuka. Karena apabila anak-anak itu terus kelas 1, kelas 2, kelas 3 terus. Jadi kita berharap pemerintah segera melonggarkan pendidikan, ya tentu dengan dengan prokes yang ketat ya. Iya. Jadi memang ini menjadi kendala bagi kita semua di mana saja di Indonesia bahkan di seluruh dunia, tetapi bukan berarti kita tidak punya solusi. Iya. Ya, solusinya saya kira sekolah tetap dibuka dengan protokol kesehatan yang sebaiknya ketat, ya. Saya kira sebaiknya seperti itu. Kita sarankan aja ke pemerintah pusat dan pemerintah daerah ya. Termasuk pemerintah daerah mungkin bisa memikirkan kejadian yang paling. Tapi Bulukumba ini lumayan loh. Beliau punya kebijakan, Pak Bupati kita ini punya kebijakan. Sekolah di Pesisir Selatan saja yang punya sekolah dibuka hari ini. Ya, dari kemarin ya. Hari Senin ya. Hari Senin kemarin sudah mulai dibuka dan bagus. Iya, dengan prokes yang ketat. Jadi beliau tetap buka untuk ya itu tadi yang saya lihat yang sekolah anak baruan ya, sekolah anak baru kan? Ya, SD yang baru masuk dari TK, yang masuk TK atau yang masuk perkenalan juga di sekolah-sekolahnya.
termasuk saya orang yang disibukkan mengantar ke mengantar anak ya. mengantar anak yang baru masuk TK, dan ya ada yang sudah kelas 3, kelas 4. Iya. Ya, jadi Bu Naing, saya kira banyak hal yang kita akan diskusikan, tetapi mungkin di lain waktu. Oke. Saya sudah dapat clue-nya bahwa Anda orang yang punya hati nurani, mau anak Generasi kita, anak-anak kita, generasi kita terselamatkan. Iya. Khususnya di di prestasi-prestasi tingkat nasional ya, dan internasional. Ya, kita kan sudah ada contoh bahwa alumni dari rumah belajar ini sudah ada yang tembus berbahasa Inggris internasional di forum internasional di PBB. Ini saya kira kebanggaan khusus ya buat kita di Bulukumba ini, khususnya rumah belajar. Ya, saya kira itu yang diskusi kita, bincang-bincang kita kali ini. Ada lagi hal yang ingin disampaikan? Ya, sedikit. Ya, silakan. Bahwa saya sering sekali mengutip pemikiran sedikit inspirasinya dari Pak Habibie. Oke. Ya, bahwa satu bangsa tidak mungkin mampu sejajar dengan bangsa-bangsa yang lainnya jika tidak mengandalkan ilmu pengetahuan. Jadi ya, mengapa kemudian rumah belajar sangat konsen sekali untuk pengembangan generasi itu, bukan lagi pada watak-watak feodal dan sebagainya. Kita harus konsentrasi pada ilmunya, supaya kita mampu bersaing dengan bangsa-bangsa yang siapapun juga di muka bumi ini. Kira begitu. Ya, terima kasih. Saya kira ini pesan terakhir, dan ini saya kira melanjutkan apa yang menjadi pesan Pak Habibie, bahwa perlu bagi masyarakat Indonesia memiliki ilmu pengetahuan. Iptek ya dulu selalu itu di SD kita selalu diajarin. Iptek dan intak. Terima kasih. Demikian atas perhatian dari teman-teman semua, dari sahabat semua. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Produk kopi Bang. Oke. Produk kopi Bang Icar. Bang Icar.